Di hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi nama aslinya Muhammad, bapaknya namanya Isa. Muhammad bin Isa tumbuh berkembang sampai wafat di Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Menyampaikan riwayat dalam kitabnya nomor hadis 496. Ya, man ightasala fi yaumil jumu'ati wa ghassala wa kabbara ya wabtakara. Siapa yang mandi di hari Jumat, mandinya sempurna hari Jumat. Mandinya sempurna, dibasuh awal sampai akhirnya. Ya, ghassala itu biasanya dalam bab fikih al-ghuslu seperti mandi junub. Sempurna gitu kan? Ya, jadi teliti, rapi, ya dari wudhu terlebih dahulu, kemudian rapi dari atas sampai bawah sempurna dibersihkan. Itu ghassala. Ya, ghassala yughassilu. Ghuslun babul ghusli, bab mandi secara menyeluruh. Ya, babul janabah, bab mandi dalam janabah. Babul ghuslu, mandinya itu mandi terkait dengan janabah. Ghassala diartikan itu. Siapa yang sebelum berangkat Jumat mandi, mandinya seperti orang mandi junub, sempurna dia. Kemudian dia berangkat ke Jumat di awal waktu, mengambil saf paling depan. Ada yang nafsirkan di awal waktu, ada yang nafsirkan ngambil saf paling depan sepanjang tidak mengganggu saudaranya. Di menafsirkan saf paling depan itu bukan Anda kemudian melihat peluang di situ kemudian menerobos orang sampai orang tidak nyaman. Ya, punten, saf pertama nih, saf pertama, bukan. Ya. Datang di awal, duduk dengan nyaman. Ada orang datang, berikan ke lapangan. Bukan Anda datang terlambat, nerobos saf paling depan. Sudah penuh, Pak. Urusan penuh, urusan Anda. Urusan saya dengan malaikat nih. Pengen dicatat depan, unta. Ya. Baik. Nah itu gak dibenarkan. Lalu dia datang saf pertama. Duduk dia, mendengarkan khutbah dengan benar sampai selesai. Maka orang ini seperti mendapatkan ibadah puasa dan sholat selama setahun penuh. Dapat pahala orang puasa dan sholat malam selama setahun penuh. Cuman Jumat itu seperti hadisnya sahih. Termasuk disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sahih hadisnya. Jadi kalau Anda berangkat di hari Jumat, Jumat itu peluang banyak pahalanya. Banyak sekali. Dari wudhunya, dari mandinya, dari macam-macamnya, dari berangkatnya sampai masuknya dicatat pahalanya. Sampai sholawatnya, sampai istighfarnya, sampai berdoanya. Bahkan pasca Jumat pun ada doa khusus yang kalau Anda berdoa dengan benar sulit untuk ditolak. Hafal doanya? Hafal doanya? Ya. Allahumma ikfina bihalalika an haramik. Allahumma ikfina bihalalika an haramik. Wa aghnina bifadlika amman siwak. Wa bita'atika an ma'siyatik. 3 hal yang dimintakan. Pasca Jumat, minta. Sunnah, minta. Ya Allah, cukupkan aku ya Allah dengan segala yang halal darimu. Dan jauhkan aku dari segala yang haram yang tidak engkau tetapkan. Yang halal. Kalau Anda kemudian berumah tangga, cukupkan dengan istri yang halal saja ya Allah. Maka akan ditutup pintu-pintu zina, pintu-pintu selingkuh, pintu-pintu yang tidak baik. Dinatap istri orang itu sudah nggak ada getaran lagi. Udah selesai, biasa aja. Dia hijab oleh Allah. Yang menarik itu cuma istri sendiri. Istri orang punya orang. Nah, ini kan kadang-kadang pasangan sendiri kayak nggak menarik, pasangan orang seperti ketarik-tarik. Punya media sosial yang ditatap status seseorang, punya media sosial yang ditatap status suami orang gitu kan. Kenapa suami saya tidak seperti ustadz ya? Suami ibu ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kepentingan ibu. Istri saya dikasih saya atau istri orang lain dikasih suami seperti yang seperti itu. Kenapa? Karena itu yang sesuai untuknya. Itu yang bisa mengantarkannya ke surga. Partner untuk berbuat baik dalam kemuliaan. Itu poinnya. Dan Anda minta kepada Allah. Jadi Anda nggak akan bersentuhan dengan yang haram. Harta, minta yang halal. Anda akan bersentuhan dengan yang haram. Di kantor pun ditutup dari yang haram-haram. Bahkan kadang-kadang yang haram nggak nyampe ke Anda. Ada proyek mau bagi-bagi nih. Mau bagi yang haram. Ulah kasih saya mah soleh. Dipotong di depan. Jangan kasih dia. Dia mah soleh katanya. Nggak akan nerima. Paling-paling. Duitnya ditolak, orang dicarekan. Uangnya ditolak, kita yang dimarahin. Paling diceramahin katanya. Ya, ditolak duluan, jadi belum nyampe ke kita, dijaga tuh. Ada aja pokoknya alasan-alasannya, nggak nyampe, ditolak, ditahan oleh Allah. Tahan. Jadi kalau Anda baca dari Jumat ke Jumat, aman Anda. Setiap pekan Anda dalam keadaan aman. Rizki halal. Pasangan halal. Perbuatan halal. Jadi dijaga dengan yang halal, dijauhkan dari yang haram. Masya Allah. Wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, saya ingin engkau berikan yang paling utama darimu saja. Saya enggak ingin dari yang lain.
Maka kita minta kepada Allah yang paling utama. Jadi kalau di kantor ada sesuatu yang baik, kita dapat yang paling utama. Kalau ada surga dijanjikan untuk kita dapat yang paling utama surganya. Kalau rizki ada untuk kita, yang paling utama. Kalau di kampus belajar, dapat kampus yang paling utama untuk maslahat kita. Kalau kita dapat nilai yang paling utama untuk bisa kita amalkan. Ukurannya bukan besar kecil ya. Ukurannya sejauh apa kita bisa mengamalkan dari semua titipan itu. Itu yang utama. Boleh jadi bagi saya, sepeda utama. Bagi Anda, motor yang utama. Kenapa? Karena ukuran untuk menjaga amanahnya seperti apa kita bisa mengamalkannya. Itu poinnya. Jangan sampai minta mobil, tapi nggak bisa menjaga amanah. Begitu pulang berat titipan Anda. Hati-hati. Orang itu nggak punya sepeda, mimpi punya motor, belum pernah mobil apalagi. Tapi ke masjid, sendalnya dipakai, berangkat 2 kilo jalan kaki. Anda sepeda ada, mobil ada, motor ada. Bahkan bercita-cita punya pesawat. Ke masjid aja nggak pernah dipakai, bagaimana hisapnya? Saya sering menyampaikan, kalau Allah titipkan amanah baru, pakai dulu untuk ibadah. Ada baju dikasih, pakai dulu untuk sholat, supaya hisapnya ringan. Pakai dulu. Ketika dihisap di hari kiamat, mulut dikunci, ditanya, dipakai apa baju ini? Bajunya bersaksi, Allahumma saya bersaksi. Bersaksi Allah, saya pertama kali digunakan oleh si fulan untuk sujud kepadamu. Ringan hisap Anda, tenang hatinya. Jadi kan kadang-kadang baju baru, udah dijahit, beres semua, pakai, pakaian pertama undangan. Dihisap kemudian di hari kiamat. Apa yang kamu lakukan pertama kali? Undangan ya Allah. Saya ngundang kamu 5 kali sehari. Kenapa kamu nggak datang? Kenapa nggak datang? Apa jawabannya? Dan mulutnya dikunci. Nah, itu poin-poinnya. Ya. Kemudian bita'atika amman siwak. Ya Allah, bimbing saya untuk taat terus kepadamu dan jangan berikan saya kesempatan untuk bisa taat kepada selainmu. Dijaga tuh. Kalau wafat dalam keadaan demikian, indah. Jumat banyak pahalanya. Nah, apa kaitannya kemudian dengan tadi, pertanyaan tadi? Hadis ini, ada sebagian yang memahami, ini kan redaksinya ada mandi, seperti mandi junub. Boleh jadi juga ada orang kedatangan hasrat di hari Jumat. Pengen melakukan hubungan misalnya, boleh apa enggak? Maka hadis ini memberikan kesan, boleh itu dilakukan, bahkan kalaupun menjelang Jumatan, silahkan saja. Tapi sebelum Jumat, mandi dulu. Itu maksud hadisnya. Di hadis ini ingin mengatakan, hey, bagi suami istri yang tiba kemudian ada hasrat tiba-tiba, datang ingin berhubungan seksual, tepat di hari Jumat. Ingin berhubungan, silakan saja. Tapi sebelum berangkat, mandi dulu. Dan yang tidak berhubungan, dan yang belum menikah misalnya, ingin berangkat. Ya. Maka jangan tunggu nikah dulu. Ya, bukan hadis itu mengatakan, nggak apa-apa mandi, sempurna seperti mandi junub. Sempurnakan mandi sepenuhnya, berangkat. Dapat pahala puasa dan sholat malam selama setahun. Paham maksudnya? Dan sedangkan di malam-malamnya nggak ada hadis spesifik, ya. Boleh saja kalau ingin bercanda atau macam-macam, tapi hati-hati jangan sampai menempatkan sebuah riwayat tidak pada tempatnya. Ya, ayo sunnah, malam Jumat, ya. Misalnya sunnah apa ini? Sunnahnya apa? Kalau tidak ada, tidak usah diteruskan. Maksud saya bukan sunnah hubungan suami istri, sunnah membaca Al-Kahfi, sunnah membaca sholawat, ya, sunnah memperbanyak Al-Quran. Silahkan. Al-Kahfian, Yasinan, Baqarahan, Nisaan, dengan Ali Imranan. Silakan hidupkan malam untuk baca Al-Quran. Tuh, nggak usah kemudian jadi ribut. Wah, Yasinan, rame gitu. Terus yang lain nggak apa-apa, silakan Al-Kahfian, nggak apa-apa. Baqarahan, Nisaan, Anahlan, kan? Silakan, ada masalah. Hidupkan aja, ya. Ada pahala dapatkan daripada saling mencela yang tidak jelas, itu kan?